Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bertemu di Bung Dio Free Mining Info. Oke guys, ada update, bukan update ya, tapi eh, sekedar ini bantuan buat teman-teman. Jadi Pichain Mall itu ada ininya ya teman-teman, ada grup telegramnya. Jadi kalau teman-teman masuk ke Pichain Mall, nah ini ya teman-temannya Pichain Indonesia, t.me/pichainmall_idn. Nah, saya sudah gabung di grup telegramnya. Ini dia. Jadi alamatnya ini ya teman-teman, t.me/pichainmall_idn. Nah, di sini lebih jelas ya. Jadi gini, untuk menunggu platform Pichain Mall ini terbuka itu harus diaktifkan dulu mainnet SDK namanya. Mainnet SDK itu adalah sebentar. Nah, ini dia, Software Development Kit. Jadi supaya Pichain Mall itu kan aplikasi sendiri ya. Jadi supaya aplikasinya bisa masuk ke dalam jaringan atau servernya Pi, itu harus ada namanya Software Development Kit. Dan ini masih menunggu mainnet dari Software Development Kit tersebut. Jadi kalau belum ada ya belum bisa melakukan melakukan pembelian ya, jual atau beli di Pichain Mall. Nah, buat teman-teman yang banyak pertanyaan bisa gabung di grup ini, nanti bisa ditanya ya sama moderatornya. Nah, jadi juga ini ya, website Pichain Mall sedang riset web dan berdampak pada pioneer yang mengambil akses Pichain Mall, makanya banyak bug ya. Susah masuk, atau kalau masuk loginnya nggak bisa muncul. Nah, terus ada berita-berita mengenai ini dia. Jadi ada kemungkinan nanti ada aksi tunggu kedua belah pihak. Jadi vendor menunggu customer ambil tawaran barter yang ditentukan vendor. Customer menunggu vendor memasang harga sesuai keinginan customer. Jadi misalkan kita pengen satu pi itu berharga sampai $1000. Kita cari yang, misalkan kita mau beli handphone ya, kita cari harganya 0,00 sekian pi. Nah, seperti itu. Sedangkan misalkan vendor masih jualnya itu satu handphone misalkan 1 pi. Nah, kita merasa wah itu kemahalan, itu kita cari yang lain yang lebih murah, misalkan yang harganya 0,001 pi misalkan, seperti itu ya. Saling tunggu seperti itu bisa ya teman-teman. Jadi Pichain Mall itu bukan exchanger, tidak berkewajiban menentukan harga bagi vendor sudah terdaftar di dalamnya, dan customer sama sekali tidak berhak menuntut vendor masang tarif sesuai keinginan customer. Jadi yang seperti saya bilang di awal ya, nantinya mungkin harga konsensus itu tidak ada, jadi ya harga terbentuk sendiri teman-teman. Jadi ketika 1 pi itu berharga satu handphone, misalkan yang harga 3 juta ya, orang masih nganggap itu wah itu masih terlalu mahal, nggak mau mereka misalkan minta 1 pi itu berharga
100 handphone. Itu baru murah misalkan. Jadi harganya 0,00 sekian. 0,0 sekian lah misalkan pi untuk mendapatkan satu handphone. Orang baru pada rame-rame beli. Bisa jadi seperti itu. Nah, terus tadi di sini saya juga baca ya. Jadi misalkan ada yang nanya, kan kita tidak boleh membeli barang ke luar negeri ya. Jadi harus di dalam negeri sendiri, di dalam negara kita sendiri. Nah, itu misalkan kalau kita pergi ke luar negeri, misalkan kita ke yang deket lah Singapura ya, terus kita belanja di sana dengan menggunakan Pi kita, tapi di Chain Mall untuk lokasi Singapura. Apakah itu bisa? Dan ternyata itu bisa teman-teman. Jadi nanti barangnya dikirimnya ke Singapura juga. Misalkan kita ke Singapura, kita nginep di hotel ya, kita beli barang terus kita minta dikirim ke hotel tersebut. Itu boleh, nggak masalah. Karena belinya ketentuannya adalah pembelian di dalam negeri sendiri, tidak ke luar negeri. Misalkan kita mau ke Cina pun juga bisa teman-teman. Beli mobil atau beli Mercedes bisa seperti itu. Yang tidak boleh adalah kita membeli keluar ya, keluar negeri yang nggak boleh. Terus ada lagi, saya baca-baca aja sih teman-teman ya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri ya. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan semuanya tuh terjawab. Udah gitu dijelaskan juga mengenai masalah lelang ya. Jadi sedikit menyinggung masalah lelang yang di Pi Market Indonesia. Jadi bahwa platform marketplace ini untuk jual beli, untuk barter ya teman-teman ya. Jadi koin Pi ini dibarter dengan barang, bukan sistem lelang. Sudah itu, nah ini dia ya yang tadi saya sebutkan. Jadi menurut moderatornya, mau belanja di PCM Cina ya ke Cina dulu, mau belanja PCM Malaysia ke Malaysia dulu. Jadi belanja di dalam negeri, seperti itu teman-teman. Nah terus untuk yang tadi ya, jadi yang menyinggung Pi Market Indonesia, jadi dijelaskan bahwa di sini itu untuk barter, tidak ada hubungannya dengan lelang. Jadi tidak ada namanya harga tertinggi yang mendapatkan barang, tidak. Semua sudah pasang harga masing-masing setiap barangnya. Tinggal customer menerima atau tidak, seperti itu. Dan selanjutnya vendor juga karena keterbatasan ya, jadi jumlahnya Pioneer kan jutaan. Dan mungkin juga sudah banyak yang sudah mainnet dan saldonya masuk ke wallet ya. Nah ini tergantung juga dari vendor apakah mau melayani atau tidak. Misalkan tidak mau melayani karena misalkan kesulitan untuk mengirim barang, walaupun di dalam negeri ya teman-teman, misalkan vendornya dianggap di Jawa Tengah, ini di Jogja, nah saya di Depok, bisa nggak misalkan vendor kesulitan untuk mengirim, dia bisa aja menolak. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti kita beli barang pasti akan langsung berhasil, belum tentu juga. Jadi sebisa mungkin nanti dilihat lokasi vendornya teman-teman ya. Kalau bisa sih berdekatan. Tapi kalau berjauhan itu nggak masalah selama vendornya bisa mengirim ya. Dan itu kan nanti juga ada ongkos kirimnya. Nah ini, dengan adanya pembatasan transaksi selama enclosed mainnet, setelah mainnet SDK dirilis dan diimplementasikan oleh seluruh platform. Jadi nanti harus ada mainnet SDK dulu ya. Jadi supaya platformnya bisa mengakomodir aplikasi dari Pi Chain Mall ini. Jadi bisa masuk ke servernya Pi. Pioneer dituntut hanya bertransaksi di dalam negeri di mana Pioneer tersebut tinggal. Terus mengatur lokasi dan menambahkan alamat sesuai dengan domisili selama yang bersangkutan di negara tertentu. Oke, apalagi ya teman-teman ya. Itu aja ya teman-teman kali ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau join nih di Pi Chain Mall, silahkan mau nanya-nanya lebih lanjut. Ini resmi ya. Jadi ini dia t.me/chainmall_idn resmi ya.
official. Jadi bisa tanya-tanya semua di sini. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman. Jadi mungkin buat tambah informasi buat teman-teman juga semua sambil kita persiapan ya. Ya mungkin nanti tanggalnya udah mendekati nih, tanggal untuk 14 hari ya, 14 hari setelah saldonya ditransfer kan sudah open nanti. Nah itu kita tunggulah nanti informasi terbaru dari Core Team mengenai transaksi di platform marketplace apa sudah bisa dilakukan atau belum ya. Oke, saya rasa sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.